usia kita juga semakin berkurang. Dan tentunya dengan berjalannya waktu yang seorang muslim harus benar-benar mempergunakan waktu kita sebaik mungkin. Mengapa kita harus mempergunakan waktu kita sebaik mungkin? Setidaknya ada 3 alasan. Yang pertama adalah waktu merupakan sesuatu yang sangat penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Asr, dan insyaallah surat ini kita hafal semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi waktu. Dan ulama sepakat bahwa setiap Allah bersumpah dengan sesuatu menunjukkan bahwa sesuatu itu sangat penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah alasan yang kedua mengapa kita harus mempergunakan waktu kita sebaik mungkin, karena waktu adalah modal bagi kita. Dengan waktu kita bisa beribadah, kita bisa menuntut ilmu, kita bisa mencari nafkah, dan kita bisa juga banyak melakukan kebaikan. Itu semuanya dengan apa? Dengan kita memiliki waktu. Coba tanpa waktu kita mungkin tidak bisa melakukan itu semuanya. Dan waktu yang sudah berlalu tidak mungkin bisa kembali lagi. Karena setiap detik yang kita lewatkan adalah bagian dari usia kita yang tidak akan terulang. Sebagaimana ulama mengatakan, al-waktu huwal hayatu nafsuha. Waktu adalah kehidupan ini. Faman adha'a waqtahu faqad adha'a hayatah. Barang siapa yang menyia-nyiakan waktu, maka dia menyia-nyiakan hidupnya. Dan bahkan Imam Hasan Al-Basri juga mengatakan, ya bena Adam, wahai anak-anak Adam, innama anta ayyam, engkau hanya kumpulan dari hari-hari. Kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duka. Jika satu hari telah berlalu, maka sebagian dari dirimu juga ikut pergi. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, mempergunakan waktu kita sebaik mungkin, karena kita tidak mengetahui sampai kapan berakhirnya waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Setiap kita diberi jatah waktu oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Akan tetapi tidak ada di antara kita yang mengetahui kapan berakhirnya waktunya. Kematian bisa datang kepada kita secara tiba-tiba, tanpa memberi tanda, tanpa mengenal usia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Luqman ayat 34. Wa ma tadri nafsun mada taqsibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang dikerjakan besok. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Jadi meskipun bapak tinggal di taman alam Anda ini,
Belum tentu bapak meninggal di sini, dan kita nggak tahu. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa kematian adalah rahasia Allah. Tidak ada di antara kita yang mengetahui kapan kita meninggal dan di bumi mana kita akan meninggal. Maka penting bagi kita jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu. Karena menyia-nyiakan waktu, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, itu lebih berbahaya daripada kematian. Sebagaimana beliau mengatakan, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Li'anna idha'atal waqti taqta'uka 'anillah wad daril akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu itu memutuskanmu dari Allah dan kehidupan akhirat. Wal mautu yaqta'uka minad dunya wa ahliha. Sedangkan kematian itu hanya memutuskanmu dengan kehidupan dunia dan penghuninya. Mumpung kita masih memiliki waktu, gunakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan sebaik mungkin. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah besok kita memiliki waktu atau tidak. Enggak ada yang tahu. Makanya kalau kita memiliki waktu hari ini, gunakan untuk kebaikan. Karena kita enggak tahu apakah besok kita memiliki waktu atau tidak. Sebagaimana yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mungkin ini bisa kita jadikan renungan, muhasabah. Dan insya Allah ada sebagian dari kita mungkin sudah mendengar hadis ini, dan bahkan mungkin ada yang sudah hafal, di mana Nabi SAW bersabda, irtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah 5 perkara, atau manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama adalah syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ya, masa mudamu ya, sebelum datang masa mudamu sebelum datang masa tua. Masa muda ini, Pak, masa di mana seseorang itu memiliki tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Berbeda dengan masa tua, yang mana tubuh itu sudah mulai melemah, sudah mulai sakit-sakitan. Makanya apa? Ketika kita masih memiliki masa muda dan usia kita masih muda, harus dimanfaatkan untuk kebaikan. Jangan sampai nantinya kita menyesal. Ya, di masa muda justru kita tidak gunakan untuk melakukan kebaikan. Dan biasanya kan orang itu kan, mohon maaf Pak, ingatnya kepada Allah ketika usianya sudah tua, sudah sakit-sakitan. Ya, ke masjidnya, ya, aktif ke masjidnya ketika usianya sudah tua. Tapi ketika usianya masih muda disuruh ke masjid, enggak, entar aja nunggu pensiun. Kan begitu ya? Entar nunggu pensiun. Karena usia muda ini usia produktif, masih di dunia aja dulu. Nanti kalau dunia sudah dikumpulkan, sudah banyak, baru nanti saya mau bertobat, mau ke masjid. Dia enggak sadar bahwa kematian itu kapan saja datang tanpa melihat usia. Makanya Bapak coba cek di semua masjid, kira-kira yang paling banyak aktif ke masjid orang tua atau anak-anak muda? Nah, yang paling banyak aktif ke masjid kalangan anak muda atau orang tua?
Orang tua Pak, orang tua. Dicek. Yang aktif ke masjid itu mayoritas orang-orang tua. Saya di depan rumah itu ada masjid, namanya Masjid Al-Ikhlas. Setiap habis sholat maghrib itu ada yang belajar ngaji habis maghrib. Tiap hari. Saya kebetulan diminta untuk ngisi sebulan sekali. Setiap hari Rabu ngisi tafsirnya. Saya tanya, Pak, kenapa Bapak baru belajar Al-Quran? Iya Ustaz, dulu waktu muda sibuk Ustaz dengan kerjaan kan. Sekarang baru sadar Ustaz, ternyata belajar Al-Quran itu penting. Coba Pak, nyesal ya? Ya, nyesal. Makanya masa muda ini masa yang luar biasa. Beda kan kalau sholat antara yang muda dengan yang enggak. Beda. Kalau yang muda itu sholat itu mau imamnya bacaannya panjang, ayo aja kan begitu kan. Tapi yang tua kalau imamnya bacaannya panjang, yang ada batu aja kan, ngasih isyarat kepada imamnya. Ngasih isyarat. Di sini alhamdulillah ya, enggak ada yang ngasih isyarat. Tapi ada juga Pak, yang muda suka protes kalau imamnya panjang. Kalau ada anak muda yang protes imamnya kepanjangan, saya bilang tuh malu sama yang tua, enggak protes. Tuh Pak, beda. Kalau ibadah di lebih enak, fisik lebih kuat, kan begitu Pak ya? Makanya apa? Gunakan muda kita sebaik mungkin. Yang masih muda, kalau yang sudah tua, saya doakan mudah-mudahan fisiknya tetap kuat dan usianya panjang. Kemudian yang selanjutnya adalah nasihat dari Rasulullah SAW, wasihhataka qabla saqamika. Gunakan sakit. Ini rasa Allah beri pada kita. Kalau fisiknya tidak ada penyakit yang berat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Saya beberapa minggu yang lalu datang ke rumah sakit ngantarin mertua. Itu penuh Pak. Jam 5:30 aja itu sudah penuh dengan antrian. Rata-rata orang itu mau cek, mau periksa. Coba. Banyak yang sakit. Coba. Dan sakit ini mahal, benar kan? Sakit mahal. Coba Bapak kalau sakit, kalau ikut umum, tidak ikut BPJS, biayanya mahal nggak? Mahal. Apalagi mohon maaf, penyakitnya penyakit yang berat, jantung, mahal. Ya, makanya Pak, bersyukur sampai saat ini cuma banyak manusia yang itu sebaik mungkin. Makanya disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihha wal farah. Ada dua nikmat yang sering banyak dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Salah satunya yang sering banyak dilalaikan oleh kebanyakan manusia adalah nikmat sehat.
Jadi nikmat sehat ini nikmat yang sering banyak dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Ketika dia sehat, dia lupa kepada Allah. Makanya saya kadang suka menyinggung, Pak, sama orang yang hobinya olahraga, dia lari kuat berkilo-kilo, bahkan maraton, dia kuat jogging, kuat goes, tapi giliran ke masjid dia tidak kuat. Kan begitu, Pak ya? Ada orang yang rajin olahraga, tapi giliran ke masjid dia tidak kuat. Dia banyak alasan, Pak. Sakit, ingatnya kepada Allah ketika sudah sakit. Di hari Jumat pekan yang lalu saya mengisi khutbah Jumat. Saya sampai ke masjid duluan. Setelah saya sampai ke masjid, saya melihat dua orang sudah didorong pakai kursi roda. Dua orang didorong pakai kursi roda. Lalu saya samperin, "Assalamualaikum, Pak." "Waalaikumsalam." "Oh, Pak Ustadz ya yang ngisi ya?" "Iya, Pak." "Waduh, Pak Ustadz," katanya, "ya beginilah Pak Ustadz kondisi saya." Nangis dia, Pak. "Apa ya Pak Ustadz ya?" "Saya aktifnya ke masjid, ingatnya kepada Allah ketika sudah sakit." "Kenapa? Dulu Pak Ustadz ketika saya masih sehat, kenapa saya nggak ingat kepada Allah? Kenapa saya jarang ke masjid? Kenapa baru sekarang?" Padahal dulu saya, Pak Ustadz, seorang tentara. Pangkat saya kolonel, Ustadz. Saya selalu di lapangan. Cerita. Sekarang saya diuji sebuah penyakit oleh Allah. Lumpuh, Ustaz. Nggak bisa ngapa-ngapain. Hanya didorong pakai kursi roda. Sedih, Ustaz. Yang lain datang ke masjid dengan tubuh yang sehat, saya datang ke masjid dengan tubuh yang sakit. Nyesel saya, Pak Ustaz. Maka syukuri nikmat sehat itu. Makanya apa, tentunya kita harus bisa menjaga diri lah. Jangan sampai kita ini jadi orang yang berpenyakitan. Makanya Nabi itu kan bersabda, mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Artinya orang yang sehat itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang sakit. Jadi Islam itu menganjurkan kita agar apa? Agar kuat, agar sehat. Apalagi di Indonesia ini, mohon maaf, salah satu penyebab kita ini sakit itu kan dari faktor apa, Pak? Makanan dan minuman. Benar apa ya? Beberapa bulan yang lalu saya ditelepon sama ibu saya, "Pulang nak." "Kenapa, Bu?" "Sepupu kamu diamputasi kakinya. Pulang kamu, kasihan dia, butuh semangat." Ya namanya orang, Pak, biasa jalan, tiba-tiba kakinya mau diamputasi, kan pikiran, beban, benar ya? Stres, Pak. Biasa jalan, lalu kakinya mau dipotong. Karena harus butuh orang yang menyemangati. Nah, saya pulang, saya kasih semangat. Nah, itu bagian daripada takdir. Kamu harus menerima. Nanti kalau kaki saya dipotong, terus gimana saya cari kerjaan? Gimana saya cari nafkah untuk istri dan anak? Insya Allah rezeki itu Allah yang sudah atur, Allah yang sudah jamin. Kamu nggak usah khawatir. Saya sebagai saudara kalau mampu saya bantu. Potong, Pak, sampai paha. Karena apa, Pak?
karena gula. Jadi tulang itu sama dagingnya itu sudah tidak nempel, Pak. Gula. Tidak pernah minum air putih, Pak. Minumannya selalu yang manis-manis, Pak. Teh pucuk, nyetok di kulkas. Habis makan minum itu, sebelum makan minum itu. Karena memang enak. Tapi kalau sakit dia nyesal. Maka gunakanlah masa sehat kita sebelum datang masa sakit kita. Yang menarik, Pak, ketika kita beribadah di waktu kita sehat, ya, lalu kita sakit, itu pahalanya tetap dicatat, Pak, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di waktu sehat nih rajin beribadah. Lalu di waktu kita sakit kita sudah tidak bisa beribadah, itu pahalanya tetap dicatat. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba sakit atau bepergian, maka akan tetap dituliskan baginya pahala seperti apa yang biasa ia lakukan ketika dalam keadaan sehat. Coba. Makanya kalau kita sehat, banyak-banyaklah beribadah. Khawatir ketika kita nanti sakit kita tidak bisa beribadah lagi, tapi pahalanya tetap dicatat. Kemudian yang ketiga adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghinaka qabla faqrika. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa fakirmu. Ya, masa kaya ini merupakan sebuah nikmat yang besar, Pak, yang Allah berikan kepada hambanya. Dan tidak semua orang itu diberikan kekayaan oleh Allah, kan begitu, Pak, ya? Maka kalau ada di antara kita yang diberikan kekayaan oleh Allah, keluasan rezeki, harus disyukuri. Harus disyukuri, Pak. Karena menjadi orang yang kaya ini enak. Enak jadi orang yang kaya, Pak. Coba. Dia bisa beribadah dengan hartanya, kan begitu, Pak, ya? Coba, dengan dia kaya, banyak hartanya, dia bisa beli apa saja yang dia mau. Dia bisa bersedekah. Kalau ada bantuan, dia bisa cepat. Enak masa kaya. Ini pernah disebutkan di dalam sebuah hadis ini, ya, ada orang-orang yang fakir, Pak, di zaman Nabi, dari kalangan muhajirin, Pak, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dhahaba ahlud dusur minal amwal bid darajatil ula wan na'im al muqim. Orang-orang yang kaya dengan hartanya, mereka orang-orang yang fakir itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya itu enak, ya, enak. Mereka itu selalu mendapatkan kedudukan yang tinggi dan nikmat yang terus menerus. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Walahum fadlun min amwal, mereka memiliki kelebihan harta sehingga mereka bisa berhaji, Pak. Dan kami nggak bisa berhaji, wahai Rasulullah, karena nggak memiliki apa? Nggak memiliki harta. Wa ya'tamirun, mereka orang yang kaya itu bisa umrah, sedangkan kami tidak bisa umrah. Wa yujahidun, mereka bisa berjihad dengan hartanya, kami tidak bisa. Wa yatasaddaqun, dan mereka bisa bersedekah, tidak bisa. Artinya orang-orang fakir dari kalangan muhajirin ini iri, Pak, kepada orang-orang yang kaya.
Lalu Nabi SAW memanggil mereka, sini. Mau enggak saya kasih satu amalan? Kalau kamu amalkan amalan yang saya kasih itu, maka kedudukan kamu ini sama dengan orang kaya. Sama. Lalu kata Nabi SAW, kamu banyak-banyak mengucapkan tasbih, banyak-banyak mengucapkan tahmid, dan banyak-banyak mengucapkan takbir setelah sholat 33 kali. Maka kalian akan memiliki kedudukan yang sama dengan mereka, orang-orang yang kaya itu. Ternyata Pak, orang-orang yang kaya mengetahui amalan itu juga. Ternyata orang-orang kaya yang kaya itu mengetahui amalan itu juga. Lalu mereka, orang-orang yang fakir itu datang lagi kepada Nabi, wahai Rasulullah, orang-orang kaya tahu amalan yang engkau ajarkan kepada kami, wahai Rasulullah. Lalu Nabi SAW membacakan firman Allah, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Allah memberikan karunia ya kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi artinya tidak semua orang itu bisa menjadi orang yang kaya. Kemudian Imam An-Nawawi ini Pak memberikan sebuah kesimpulan, kata beliau, lebih utama mana? Orang yang kaya tapi bersyukur, atau orang yang fakir tapi sabar? Lebih utama mana Pak? Ustaz, lebih utama mana Ustaz? Orang yang kaya tapi bersyukur, atau orang yang fakir tapi bersabar? Lebih utama mana Pak? Orang kaya ya? Bersyukur. Kalau menurut antum Ustaz, lebih utama mana? Orang kaya yang bersyukur atau orang yang fakir tapi bersabar? Karena keduanya ini sama-sama memiliki keistimewaan. Nah, ini ada 3 pendapat dalam hal ini. Yang mana yang lebih utama? Yang pertama adalah, pendapat yang pertama, orang yang kaya, ya, orang kaya yang bersyukur itu lebih utama, Pak. Ya, orang yang kaya yang bersyukur itu lebih utama. Kenapa? Karena dia memiliki keutamaan sekaligus syukur dan amal dengan harta, sedekah dan zakat dan jihad, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis barusan yang saya bacakan. Dan bahkan Rasulullah SAW memberikan sebuah motivasi kepada kita, apa? Kita tidak boleh iri, kecuali kita iri kepada orang yang kaya tapi rajin bersedekah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, orang miskin yang sabar lebih utama, Pak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW banyak memuji kaum fakir dan menjelaskan bahwa mereka lebih dulu masuk surga. Kenapa? Karena hisabnya itu ringan. Apa yang mau dihisab? Orang dia fakir. Tapi kalau orang kaya itu hisabnya berat. Kan sumber kekayaannya kan ditanya. Dalam hadis kan begitu. Dari mana hartanya engkau peroleh dan dikeluarkan untuk apa? Ya, tapi pendapat yang ketiga ini ya pendapat yang pertengahan. Keduanya sama-sama memiliki keutamaan, tapi tergantung ketakwaannya dan keikhlasannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Yang keempat, masa luangmu wa faraghaka qabla saklika. Masa luangmu sebelum datang masa sulitmu. Ini penting, Pak. Kalau kita masih memiliki waktu luang, ya gunakan waktu luang kita ini sebaik mungkin. Sebagaimana
Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini Pak pintar mengatur waktu. Makanya disebutkan ya oleh Rabi bin Sulaiman. Beliau berkata, kana Syafi'i, Imam Syafi'i qad jazza al-lail fa thuluthuhu, membagi waktu malamnya itu menjadi 3 bagian. Yang pertama yaktub. Jadi Imam Syafi'i itu menggunakan waktu malamnya itu Pak untuk menulis, untuk belajar. Seperti Bapak ini menggunakan malamnya untuk apa? Yang pertama untuk belajar, untuk thalabul ilmi, untuk menulis. Yang kedua, Imam Syafi'i menggunakan waktu malamnya untuk sholat, untuk ibadah. Dan yang ketiga, Imam Syafi'i menggunakan waktu malamnya itu untuk apa Pak? Untuk tidur. Kalau kita, waktu malam kita untuk apa Pak? Ya. Untuk tidur atau untuk belajar atau untuk sholat. Nah, ini penting karena kebaikan kita nanti, kebaikan seseorang, kebaikan Islam seseorang itu tergantung Pak, bagaimana dia bisa menggunakan waktunya sebaik mungkin. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, termasuk tanda baiknya keislaman seseorang adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Artinya waktunya dia gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Dak mayuribuk, tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jangan pernah kita habiskan waktu kita untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Kadang ada di antara kita, mohon maaf, waktunya habis untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Rugi Pak, rugi. Yang terakhir adalah wahayataka qabla mautika, masa hidupmu sebelum datang masa mati. Ini penting Pak. Masa hidup ini ya penting. Kita alhamdulillah bersyukur sampai saat ini kita masih diberikan napas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, Allah memberikan usia kepada kita ini enggak gratis, enggak gratis. Enggak gratis. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka apa? Usia yang Allah berikan kepada kita ini gunakan untuk kebaikan. Gunakan untuk banyak beramal soleh. Ya, jangan sampai kita diberikan usia yang panjang tapi mohon maaf tidak digunakan sebaik mungkin. Maka kita akan menyesal karena hidup ini sekali. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal. Gunakan hidup kita ini untuk beramal soleh. Karena sebaik-baik bekal yang akan kita bawa nanti ke hadirat Allah Subhanahu wa taala adalah amal soleh kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kajian terkait masalah muhasabah, terkait masalah urgensi waktu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti temanya saya akan bagikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Non muslim, dia sedekah hartanya untuk membangun masjid. Ya. Setelah itu kan hitungannya dia tidak dapat apa-apa kan, Enggak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Tapi pada suatu saat nanti ketika dia sudah berjaya, entah 25 tahun, dia masuk Islam. Nah, apakah yang dia sumbangkan itu dapat pahalanya? Insya Allah. Kembali lagi. Insya Allah dapat. Nah, ada juga yang dia di muslim, dia membangun masjid, tapi ketika hari gugur, habis, terhapus semuanya, hapus. Terus ada lagi Ustaz, pada waktu zaman penjajahan seperti zaman Musa,
rakyat yang membangun jalan, membangun segala macam fasilitas umum lah. Iya. Nah, ketika dia meninggal, kan sarananya masih kita nikmati sampai sekarang. Iya, jariah. Apakah dia bisa mendapat amal jariah? Amal dapat amal jariah. Sampai kalau jalan itu masih digunakan untuk umum ya, dapat dia. Itu pahalanya terus mengalir. Ada yang lain? Silakan. Enggak ada? Iya. Kita hidup ada empat fase ya. Fase roh, alam roh, Ya. alam rahim, alam dunia, alam kubur, atau yaitu Ya, alam akhirat. yang ditanyakan itu fase alam roh itu seperti apa? Maksudnya kita sudah tahu apa belum maksudnya? Belum. Tapi ketika kita masih berada di dalam perut ibu kita nggak tahu. Kita nggak sadar. Tapi Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh itu ketika ya bayi itu berusia berapa? 120 hari atau selama 4 bulan. Tapi roh itu berkembang apa stagnan? Ya, Fisiknya. wallahu a'lam. Karena terkait masalah ruh ini Allah yang Maha tahu. Kan Nabi itu kan pernah ditanya, yas'alunaka 'anir ruh. Para sahabat bertanya kepada Nabi tentang ruh. Ya, apa jawaban Nabi? Ya. Ruh itu kulir ruh kul amri rabbi. Jadi ruh itu urusan Allah. Kita enggak ada yang tahu. Karena saya pernah melihat di YouTube itu kan dia seperti meninggal tapi karena CCTV dia seperti keluar. Ya, kalau meninggal memang ruhnya diangkat ke atas. Jadi ruhnya ini sebesar yang dia Saya nggak bisa jawab. Mungkin ditanyakan kepada ustaz yang ahli dalam bidang akidah. Ada yang lain? Cukup Pak ya? Alhamdulillah, penting istiqomah. Hari ini saya capek banget. Tapi karena saya rindu sama Bapak, saya datang. Hari ini saya ada 3 kajian, Pak. Ada kajian tadi. Siang tadi di XL, habis asarnya di kantor pajak, habis sisanya di sini. Tapi pas giliran ngisi datang ke sini nggak ngantuk. Mungkin karena semangat saya bertemu dengan bapak-bapak. Apalagi bertemu dengan para asatid ya, masya Allah. Ya, insyaallah seger langsung. Nyampe ke rumah, capeknya langsung hilang. Kata istri nanti berangkatnya jam habis maghrib. Nyampe ke sini belum ada jamaahnya. Belum ada jamaahnya. Alhamdulillah. Ternyata pas saya jadi imam tadi tiba-tiba penuh. Nah, ini keunikan ya, di Masjid Al-Furqan begitu saudara. Penuhnya itu ketika sudah masuk ke rakaat kedua baru penuh. Tapi mudah-mudahan yang lain juga ikut bersemangat ya di dalam thalabul ilmi. Ajak Pak, ajak. Karena menuntut ilmu itu kan bagian daripada kenikmatan. Dan ketika kita mendapatkan nikmat dari ilmu yang saya sampaikan itu, perintahnya apa Pak? Ceritakan. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Cerita. Wah, nuntut ilmu tuh enak ya, kita dapat ilmu, dapat pengetahuan baru. Semangat. Ya, yang tua tetap semangat. Saya doakan semoga sehat selalu dan panjang umur. Tapi hindari Pak, makan yang bergula-gula ya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.